Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanif Rayhan Riyandi, 191043-2005 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mencoba menyelesaikan soal-soal fisika yang ditugaskan oleh dosen pengampu. Baik, pada hari ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Riko Adrial MSI. Kami telah ditugaskan untuk mengerjakan 3 soal, teman-teman. Mungkin langsung saja. Ada 3 soal, yaitu soal nomor 1 pada halaman 17 buku Tipler, kemudian soal nomor 9 halaman 17 Tipler, dan juga soal nomor 17 halaman 18 dari buku Tipler. Mungkin kita akan coba menyelesaikan dari nomor 1 terlebih dahulu. Kita lihat di soalnya itu nomor 1, tuliskan yang berikut ini dengan menggunakan awalan-awalan yang ada di tabel 1.1 dan singkatan yang ada di sampul bagian dalam. Sebagai contoh, 10.000 meter itu sama dengan 10 km. Kemudian akan kita lihat berikut ini saya tampilkan teman-teman tabel 1.1 dari buku Tipler. Buku fisika ya, di situ tertulis bahwasanya kelipatan 10 pangkat 6 itu berawalan mega, singkatannya M. 10 pangkat 3 itu kilo, singkatannya K. 10 pangkat 2 hekto, singkatannya H. 10 pangkat 1 deka itu DA. Kemudian 10 pangkat min 1 itu desi untuk D. 10 pangkat min 2 itu senti, singkatannya C. 10 pangkat 3 mili itu M. Dan 10 pangkat min 6 itu mikro, singkatannya mu. Itu bisa. Kemudian untuk jawaban dari nomor 1 yang A itu ada, kita punya soalnya itu adalah 1 juta watt. 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6, teman-teman. 10 pangkat 6, kalau kita lihat dari tabelnya, itu berarti dia berawalan mega. Maka kalau 10 pangkat 6 watt, 10 pangkat 6 watt, kalau kita konversikan ke megawatt itu adalah 1 megawatt. Lanjut untuk nomor B, 0,02 gram itu nilainya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 gram. 10 pangkat min 3 itu kita punya di tabelnya itu adalah mili. Dengan kata lain, apabila gram diturunkan ke mili, maka kita perolehlah 2 miligram. 2 mg. Kemudian nomor C itu 3 kali 10 pangkat min 6 meter itu sama dengan 3 mikrometer. Kenapa? Karena 10 pangkat min 6 pada tabel itu berawalan mikro. Jadi apabila kita punya satu meter, maka itu pada mikrometer konversi nilainya menjadi 10 pangkat min 6 mikrometer. Maka kita punya 3 kali 10 pangkat min 6 meter itu sama dengan 3 mikrometer. Kemudian lanjut untuk nomor D, 30.000 sekon itu sama dengan 30 dikali 10 pangkat 3 sekon. Sama dengan 30 kilosekon karena kita punya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu awalannya kilo, maka kita tulis 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 30 ks, kilosekon. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di tugas kita akan coba cari itu nomor 9 halaman 17. Carilah faktor konversi untuk mengubah dari mil per jam menjadi kilometer per jam. Kita tahu bahwasanya 1 mil itu apabila dikonversikan menjadi kilometer itu sama dengan 1 dikali 1,61 kilometer. Maka kita punya 1 mil itu sama dengan 1,61 kilometer. Oleh karena itu, untuk mengubah mil per jam ke kilometer per jam,
kita ingat bahwasanya rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Maka apabila kita punya jarak dalam satuan mil dan waktu dalam satuan jam, maka untuk mengkonversikan dari mil per jam itu menjadi kilometer per jam, itu kita hanya perlu mengalihkannya dengan 1,61. Dengan kata lain, faktor konversinya adalah 1,61 karena 1 mil itu sama dengan 1 dikali 1,61 kilometer. Dengan kata lain, faktor konversi untuk mengkonversi mil per jam ini menjadi kilometer per jam adalah 1,61. Apabila kita punya kecepatannya itu 1 mil per jam, maka diubah ke kilometer per jam jadinya itu 1,61 kilometer per jam. Kemudian selesai nomor 9, kita lanjut ke nomor 17 halaman 18 buku Tipler. Sebuah tali bergerak dalam suatu lingkaran. Gaya tarik yang dilakukan oleh tali bergantung pada massa benda, kelajuannya, dan jari-jari lingkaran. Kombinasi yang bagaimana dari variabel-variabel ini yang memberikan dimensi yang betul ml per t kuadrat untuk gaya? Nah, kita tahu bahwasanya persamaan dari gaya itu adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah gaya benda dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Maka dimensi dari suatu gaya yang bekerja pada benda adalah ml per t kuadrat. Dimensi dari gaya itu adalah ml per t kuadrat karena m itu adalah massa dalam satuan kilogram, L adalah panjang dalam satuan meter, dan T adalah waktu yang dibutuhkan dalam satuan sekon. Kemudian pada soal itu diketahui sebuah benda bergerak melingkar, ya, sebuah tali yang bergerak dalam suatu lingkaran. Maka di sini ada tali sepanjang R, ya, sepanjang R di sini. Kemudian dia berputar dan bergerak membentuk sebuah lingkaran. Gaya tarik pada tali tersebut bergantung pada massa benda. Berarti benda yang bergerak di sini itu memiliki massa M. Kelajuannya itu V, dan jari-jari lingkaran, jari-jarinya adalah tali yang bergerak itu R. Nah, karena bergerak melingkar, maka terdapat persamaan percepatan sentripetal, yakni A sama dengan V kuadrat per R, di mana R adalah jari-jari lingkaran dan V adalah kelajuan dari benda. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah gaya tarik dari benda tersebut, maka gaya tariknya itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Kita punya A tadi adalah V kuadrat per R, lalu kita substitusikan A-nya, maka kita peroleh sigma F sama dengan MV kuadrat per R. Kemudian kita akan cari dimensi dari gaya tersebut. Dimensi dari M di sini adalah massa benda, maka satuannya adalah kilogram, dimensinya adalah M besar. Kemudian kita punya V kuadrat, satuannya adalah M kuadrat per S kuadrat, dan kita punya di situ R atau jari-jari, satuannya adalah meter, maka dimensinya adalah L. Setelah kita lakukan, kita coret di sini M-nya, maka tersisa kilogram dikali M per S kuadrat. Maka kita peroleh dimensinya itu ml per t kuadrat. Nah, dimensinya itu benar ml per t kuadrat. Dimensi dari gaya tersebut. Maka variabel-variabel dari dimensi gaya tersebut adalah, nah, tadi kita punya sigma F sama dengan M kali A sama dengan MV kuadrat per R. Nah, di sini dimensinya, di sini variabel-variabel yang bisa kita tarik itu adalah sigma F itu gaya dalam Newton, M itu massa benda dalam kilogram, massa yang berputar ini ya. Kemudian V itu kecepatan sentripetal dari benda yang
bergerak melingkar ini itu satuannya meter per second, dan jari-jari lingkaran itu satuannya meter. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih khususnya saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Riko Adrial, atas tugas yang telah diberikan. Karena dengan adanya tugas ini, saya jadi lebih memahami pelajaran mata kuliah fisika dasar. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sampai sini saja perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.